أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sama sekali tidak akan bisa kita hitung. Nikmat yang mana terkadang kita selaku manusia banyak melupakan. Nikmat yang seandainya kita sadar, maka membuat kita lebih yakin dengan Allah, lebih dekat dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Karena termasuk nikmat yang besar bagi kita adalah adanya Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Khair rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatun Nafas, 10 kaidah atau 10 metode dalam pensucian jiwa. Yang mana sebelumnya kita telah membahas bahwa pondasi kesucian jiwa ini adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Terhindar dari metode-metode yang menyimpang. Maka dalam kaidah yang berikutnya, Syekh mengatakan ad-du'a miftah zakatun nufus. Doa adalah kunci kesucian jiwa. Jadi ibarat kita sudah masang pondasi. Kita punya rumah, kita sudah bangun pondasinya. Perlu dibangun enggak atasnya? Rumah perlu dibangun. Prosesnya lebih lama pondasi atau lebih lama bangunnya? Kadang bangunnya lebih lama. Belum nanti ada renovnya, ada finishingnya, belum atapnya dan yang semisalnya. Nah, di sini Syekh mengatakan ad-du'a, yaitu doa. Doa di sini ibarat adalah kelanjutan dari pondasi tadi. Kelanjutan dari pembangunan tazkiyatun nafs. Karena tazkiyatun nafs itu adalah hal atau ibadah yang paling lama. Yaitu kapan berakhirnya? Saat sudah meninggal. Dan nafas yang kita miliki itu sedikit. Umur yang kita diberikan Allah itu sedikit. Dan kita manusia yang lemah. Sehingga kita dalam membangun tazkiyatun nafas ini boleh atau perlu dan sangat perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kelemahan manusia ini apa, Pak? Salah satunya cepat bosan. Manusia ini gampang bosan. Ada yang mungkin mengatakan, hari ini saya mau ngafal sehari 1 ayat. Pokoknya sehari 1 ayat. Alhamdulillah jalan seminggu. Besoknya sudah, nantilah 2 hari lah, libur dulu lah. Atau yang semisal yang lainnya. Orang ikut kajian. Jarang sekali ada orang ikut kajian tuh full terus. Setiap malam hadir terus. Hampir gak mungkin. Pasti akan ada udurnya. Dan salah satu udurnya adalah bosan tadi. Ini salah satu sifat lemah manusia.
dan kita menghindari sifat-sifat ini, ya, maka kita memintanya kepada siapa? Ke Maha yang paling kuat, yaitu Allah, agar kita terhindar dari sifat-sifat lemah ini. Maka tazkiyatun nafas ini membawa kita kepada keistiqomahan nantinya. Ya. Maka di sini ya Syekh mengatakan ad-du'a. Ini satu proses pertama, ya, atau satu proses utama dalam membangunnya setelah fondasi. Kalau dikatakan doa itu apa sih? Ibaratnya seperti minta. Doa itu kalau dikategorikan ya, bagaimana kalau kita kayak artikan secara bahasa, orang yang minta. Tapi minta-mintanya sama siapa? Sama Allah. Tapi Allah ya dengan rahmatnya bahkan ya meminta kita untuk meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ya. Dan katakanlah ya, dan mintalah kepada Rabb kalian atau berdoalah kepada Rabb kalian, niscaya akan diijabahi. Ya. Ini permintaan atau langsung datang dari Allah yang mengatakan, mintalah kepadaku maka aku akan ijabahi. Kira-kira kalau hal ini dilakukan ke manusia, ada nggak yang siap? Nah, ada nggak manusia yang mengatakan, nak butuh apa meminta sama aku, tak turutin semuanya? Ada nggak, Pak? Ya, ada. Apa? Rentenir. Ini betul. Tapi ada udang di balik batu. Butuh pinjaman, ayo saya sini punya. Ya, pinjamnya 100, kenanya nanti balikin 150. Ya. Butuh rumah, ayo sini saya belikan. Ya, gantinya seakan-akan seperti dua rumah. Ya, ada apa? Udang di balik batu. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah meminta kita untuk banyak meminta kepadanya. Dan Allah bahkan berjanji akan mengabulkannya. Ya. Maka doa inilah ya menjadi salah satu ya kunci ya bagi kita untuk mendapatkan kesucian jiwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un aqrama 'ala Allah taala min ad-du'a." Di sini kita diperlihatkan terlebih awal atau lebih dahulu terkait ya, keagungan doa. Nabi bersabda, tidak ada sesuatu pun aqrama 'ala Allah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan doa. Ya. Fad-du'a min afdhalil ibadati indallah. Ya. Dan doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa hal itu bisa ada? Kenapa doa? Bukannya seperti sholat, puasa, itu lebih besar pahalanya daripada doa. Karena kalau kita lihat banyak orang-orang yang apa? Jauh dari doa, melupakan berdoa kepada Allah. Padahal kalau ditanya permintaan dunianya banyak apa enggak? Banyak. Kalau ditanya pengen semua dari dunia ada atau enggak? Ada. Akan habis atau enggak yang diminta? Enggak. Selalu punya keinginan baru. Itulah manusia. Ya. Tapi tidak mintanya sama siapa? Sama Allah. Nah, kenapa doa itu sekarang menjadi ya ibadah yang paling agung di sisi Allah? Karena fihi idharun lil ajiz. Di dalam berdoa itu menunjukkan al-ajiz, lemah kita. Kita itu lemah, makanya kita minta sama yang maha kuat. Wal iftiqar, dan kita butuh sama Allah. Wa tadhallul, dan kita merasa hina. Wal inkisar wal i'tirafi bi quwwatillahi azza wa jalla. Dan kita pun gelisah serta kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak sekali dalam berdoa itu kita apa? Mengakui
bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuat. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita butuh minta sama Allah. Kalau tanpa keutamaan dari Allah, kita tidak akan bisa dapat apa-apa. Ya. Kemudian ya, menunjukkan pula ghinahu wa kibriyahu, menunjukkan kebesarannya dan maha kayanya Allah. Ya. Wa jabru kasru khawatiri a'daihi fadlan an fudula'i ahbabihi wa awliyaihi. Dan ya, minta kepada Allah itulah yang bisa mengobati hati manusia. Ya. Tapi kebanyakan sekarang mintanya kepada manusia. Ya, ini sebuah kesalahan yang fatal. Sampai-sampai dikatakan dalam sebuah perkataan apa? Al-insanu yaghdab in tas'aluhu, wallahu yaghdab in la tas'aluhu. Manusia itu akan marah kalau sering diminta. Hari ini datang ya minta makan, ya. Malam datang minta minum, ya. Besok datang ya minta apa lagi, ya, baju, ya, dan terus-terusan, ya. Ilapo wong iki njaluk wae salat, ya. Manusia apa? Marah kalau sering diminta, tiap kali minta terus. Tapi Allah sebaliknya, justru Allah akan apa? Marah kalau kita nggak ingat sama Allah. Allah mau kita terus minta sama Allah kapanpun waktunya, dari pagi sampai malam terus kita disuruh minta sama Allah. Jangan bosan-bosan minta sama Allah, ya. Bahkan Allah sudah berjanji akan mengabulkannya. Nah, walahu atharun azim fi fathi abwabil khair. Dan doa ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana wasiatnya Abi Qasim Al-Maghribi yang mengatakan du'a miftahu kullu khairin. Maka setelahnya dikatakan setiap kebaikan yang engkau inginkan untuk dirimu, baik itu dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat, maka mintalah kepada Allah. Berserahlah engkau kepada Allah. Minta terus sama Allah. Nanti insya Allah dalam pembahasan ini kita akan disediakan doa-doa, ya. Doa-doa yang disunnahkan, yaitu dalam meminta tazkiyatun nafs. Maka enggak ada, ya, kalau kita katakan ya, kebaikan itu datangnya dari Allah. Bahkan sampai ada yang mengatakan ya, tadzakartu majma'al khair. Aku berpikir ya, kebaikan itu apa? Atau pusatnya kebaikan itu di mana? Ibadah itu banyak. Tapi pusatnya itu di mana? Mana yang paling baik? Ya. Dia mengatakan al khairu katsir. Kebaikan itu banyak sekali. Salat itu baik, puasa itu baik, ya. Kemudian dia mengatakan wa idza huwa fi yadillah. Ternyata kebaikan yang dia cari itu ada di tangannya Allah. Kebaikan yang dia cari itu semuanya ada di mana? Di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anta la taqdir ala ma fi yadillah. Dan kalian tidak mampu ya mengambil apa yang ada di tangan Allah, ya, illa antas aluhu fayu'tiyaka, kecuali engkau meminta langsung kepada Allah. Maka setelah itu dia tahu, maka pusatnya kebaikan itu adalah dengan doa. Tidak ada pusat kebaikan atau yang paling lebih baik kecuali doa. Bahkan sampai-sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Ya, Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, sampai mengatakan, aku enggak peduli dengan ijabahnya doa. Ya. Kalau sekarang kita belum doa saja
sudah minta diijabahi. Ya. Punya anak yang misalnya banyak aktif tingkahnya, mengganggu orang, protes. Anak saya ini kok ganggu orang terus. Ditanya sudah berdoa belum? Sering. Kapan doanya? Ya kalau ingat. Nah, gimana seperti ini? Ya. Terkadang permintaannya banyak, ya. Tapi yang diucapkan atau diminta kepada Allah sedikit sekali. Kemudian dia meminta apa? Agar Allah mengijabahi doanya. Ya. Di sini Umar mengajarkan kepada kita, inilah ahmilu hammal ijabah. Aku nggak peduli dengan doa itu diijabahi Allah atau tidak. Saya tidak peduli itu. Apa yang dipedulikan Umar? Walakin hammad doa. Yang aku inginkan, yang aku pedulikan adalah supaya aku bisa berdoa. Jadi yang diinginkan Umar bukan ijabahnya, tapi apa? Supaya dirinya bisa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal tersebut? Fa idza ulhimtud du'a fa innal ijabata ma'ah. Karena kalau aku bisa berdoa, pasti Allah akan mengijabahinya. Ya, pasti Allah akan mengijabahinya. Ya. Yakin dengan firman Allah tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Katakanlah, minta kepadaku maka aku akan mengabulkan. Mintanya dengan apa? Dengan doa. Kita banyak takut kalau doanya nggak diijabah. Padahal banyak sekali ya kisah-kisah bagaimana terkait apa? Mereka para anbiya yang bersabar dan terus berdoa. Ya. Sebagaimana apa? Nabi Ibrahim yang bahkan dikatakan beliau minta ya, diberikan keturunan selama 80 tahun. Ya. 80 tahun baru dikasih. Nanti kalau ada yang ngomong, Ustaz, masuk saya harus berdoa 80 tahun buat nerima istri soleh, Ustaz. Doa dapat istri soleh masa 80 tahun baru dijabahi Allah, Ustaz. Ya. Ya enggak. Allah itu Maha tahu akan apa? Keimanan kita. Ya, Allah itu Maha tahu akan iman kita. Kita minta sama Allah, ya Allah saya pengen ya kaya, ya. Apakah Allah langsung ijabahi kita kaya? Enggak. Ya. Nanti ditunggu prosesnya dulu. Ya. Allah pengen kita istri soleha, apakah langsung dikasih? Enggak. Nanti sabar dulu. Ya. Agar apa? Agar kita terus minta terus sama Allah. Ya. Nabi Ibrahim 80 tahun baru dikasih ya, keturunan. Ya. Iman kita tidak seperti Nabi Ibrahim, sehingga Allah tahu kadar kapan Allah akan memberikan kepada kita. Tapi kalau anak tanya sekarang, apakah doa itu bisa tidak diijabahi? Kira-kira bisa atau enggak? Bisa. Ya. Doa itu ada yang Allah ijabahi dan Allah wujudkan di dunia. Minta keturunan, minta istri soleh, ya. Kemudian minta mungkin nafkah, ya, atau kemudahan dalam bekerja, kemudahan dalam beramal soleh, Allah mudahkan, Allah kasih. Tapi ada juga doa-doa yang enggak Allah ijabahi di dunia ini. Kenapa? Banyak faktornya. Yang pertama mungkin karena apa? Kurang memenuhi syarat. Ya, kurang syaratnya. Sekarang ngomongnya perasaan udah Ustaz, kan baru perasaan. Ya, belum benar-benar apa? Sempurna. Ya. Syaratnya belum terpenuhi. Bisa jadi karena dosanya yang menutupi dia dari apa? Diijabahi doa. Atau yang kedua, karena kasih sayang Allah kepada kita. Allah rindu, sayang sama kita, dan Allah ingin terus hambanya ini dekat sama Allah. Maka diminta terus, dia akan doa terus. Kira-kira kalau diijabahi, ya, Allah tahu ini hamba kalau saya kasih apa yang dia minta, dia nggak akan minta lagi sama saya. Dia minta, ya Allah, saya ingin
punya kendaraan sepeda motor. Nggak lama besok ada yang ngasih. Kira-kira sudah itu. Ya, nggak akan dia minta apa? Sepeda motor lagi. Ya Allah, saya pengen punya istri soleha. Besoknya nikah. Ya, dapat istri soleha. Kira-kira bakal minta istri soleha lagi atau enggak? Ya, ini kalau cita-citanya 4, minta lagi pasti. Ya, ya Allah, istri soleha yang pertama sudah, yang kedua, yang ketiga ya Allah, keempat ya Allah. Ya, diminta terus. Ya, kalau memang soleh. Allah tahu jadinya. Kapan hal tersebut Allah ijabahi? Atau untuk apa doa-doa yang tadinya sudah disiapkan ini? Allah siapkan nantinya di akhirat. Mungkin Allah tahu, orang ini sering berdoa sama saya, tapi amalannya di dunia ini sedikit. Mungkin salatnya jarang-jarang, puasanya juga kadang belum istiqamah, tapi dia selalu yakin dan minta sama Allah. Maka Allah siapkan ini, doa-doanya Allah siapkan. Maka ketika bertemu di pertemuan di penimbangan amal, dia ditunjukkan ternyata amal baiknya sudah penuh. Dari mana amal baiknya penuh? Dari doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah. Bukan karena salat, bukan puasanya, tapi karena doanya yang belum Allah ijabahi. Jadi tidak ada ruginya doa. Ya, selama apapun. Tadi kita bilang permintaan kita di dunia banyak. Ya, tapi kadang kita berdoa nggak ada semenit selesai. Ya, besoknya sudah tidak tahu lagi. Ya, mau minta apa? Antara azan dan iqamah itu kan lumayan banyak waktunya. 5-10 menit bisa dimanfaatkan untuk berdoa. Ya, berdoa berapa detik sudah selesai. Doa apa lagi? Minta apa lagi? Padahal yang kita butuhkan dengan dunia itu banyak sekali. Di untuk akhirat itu juga banyak sekali. Ada salah seorang ulama yang dia belajar memahami konsep doa ini atau bersabar itu dari seorang anak kecil. Bagaimana konsepnya? Beliau keluar dari rumahnya. Ketika beliau keluar, ada ibu yang marah ke anaknya, diusir anaknya keluar rumah. Pernah tidak ini terjadi di rumah-rumah bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian? Anaknya dikeluarin dari rumah, ibu ini tutup pintu, anaknya di luar. Nangis anaknya. Ya. Minta dibukakan, ibu buka. Syekh ini memperhatikan terus. Ya. Dari awal anak ini dikeluarkan dari rumah oleh ibunya, ya, sampai kapan? Ya, sampai kapan anak ini akan terus meminta? Semakin lama rengekan anaknya semakin tinggi. Nangisnya semakin kejar. Hati ibu mana yang tega mendengar tangisan anaknya? Mendengar rengekan anaknya, akhirnya apa? Ibunya pun membukakan pintu untuk anaknya. Ya. Maka saya ini mengatakan, dari sinilah saya belajar bersabar. Dari sinilah saya mengetahui, seandainya seorang hamba meminta kepada Allah, meminta terus meminta, ya, bahkan tadi, ya, sampai merendahkan dirinya, mengakui dirinya ini adalah yang hina, bahwa Allah yang maha mampu, dengan kesungguhan dalam permintaannya, maka apa? Allah hatinya lebih lembut dibandingkan ibu yang membukakan pintu tadi. Jadi kalau kita punya permintaan kepada Allah, maka minta dengan benar-benar. Terkadang mulut kita mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Tapi hatinya apa? Enggak ada pengen apa? Terhindar dari neraka. Ya Allah, aku pengen punya anak yang saleh, yang salihah, yang pintar. Tapi hatinya apa? Biasa aja. Kabulkan, enggak dikabulkan, ya terserahmu ya Allah. Ya. Enggak bisa seperti ini. Ya.
Hatinya harus apa? Lebih yakin lagi, lebih meminta lagi, lebih berharap lagi sama Allah supaya Allah mau memberikan. Ini kunci, ya. Kamu sudah diberi kunci, Allah bukakan pintunya. Yang kau minta ini. Ya. Dan kalau Allah sudah memberikan nikmat kepada hambanya, ya, niscaya tidak akan ada yang bisa memutus nikmat tersebut. Ya. Kalau doanya sudah dikabulkan semua, maka ada nggak yang bisa menghalangi doa tersebut tidak diijabahi? Nggak ada. Ya. Maka inilah konsep doa. Ya. Nggak cuma minta sekali, tapi benar-benar meminta dengan kesungguhan supaya lepas diberi Allah. Kalaupun tidak diberi, insya Allah ada balasannya di akhirat. Nah, kemudian ayuhal jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh mengajarkan kepada kita beberapa doa, ya, untuk mensucikan jiwa kita. Doa yang datang dari sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, bisa menjalankan amal soleh, bisa terhindar dari maksiat, takwa. Wa zakkiha, dan sucikanlah hatiku, anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah satu-satunya zat yang bisa mensucikan jiwa tersebut. Anta waliyuha wa maulaha. Kenapa? Kenapa hanya Allah yang bisa mensucikan jiwa? Karena Allah lah yang mengatur jiwa kita, yang berkuasa atas jiwa kita, dan Allah lah yang memilikinya. Allah zat yang paling berhak atas jiwa kita. Sehingga doa ini, ya, dipanjatkan, ya, benar-benar untuk apa? Mengubah diri kita. Lebih lagi doa ini diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita ditanya mana doa yang lebih baik, Al-Quran dan hadis atau doa kita, ya, tentu doanya apa? Dari Al-Quran dan hadis. Yang lebih tepat sasaran, yang lebih dibutuhkan manusia, itu diajarkan dari Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian Nabi SAW pun juga berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku, ya, di atas agama. Ini kita meminta keistiqomahan kepada Allah. Doa-doa ini teruslah yang diulang-ulang oleh Rasulullah. Ya. Maka dengan doa-doa ini, kemudian Syekh mengatakan di akhir, fama tajtama'a 'alal abdi qalbu. Maka ketika seorang hamba mengucapkan doa ini, ya, dengan sepenuh hatinya, wa sadaqat daruratuhu, dan jujur akan rasa butuhnya kepada Allah, wa qawiyya raja'ahu, dan besar harapannya terkait doa ini, walam yata'ajjalil ijabah, dan dia tidak bersegera atau memaksa meminta untuk segera diijabahi sama Allah, ya. Wa taharral awqatul fadilah, dan memanfaatkan waktu-waktu yang apa? Terbaik, atau waktu-waktu mustajabnya doa. Tadi ya, dia berdoa dengan sepenuh hatinya, kemudian jujur akan kebutuhannya kepada Allah, kemudian harapannya besar
kemudian dia tidak bersegera supaya doa ini segera diijabahi sama Allah dan memanfaatkan waktu-waktu mustajabnya doa, apa katanya? Fala yakadu yuraddu du'a'u. Maka hampir doanya tidak akan tertolak. Jika benar-benar kita merasa butuh sama Allah, tunjukkan. Allah tahu, ya. Allah tahu kesungguhan kita dalam meminta. Allah tahu. Maka minta dengan benar, ya, minta dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan waktu-waktu yang ada. Pasti akan Allah ijabah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, itulah beberapa manfaat, ya, atau keutamaan dari berdoa. Ya. Kemudian, ya, Allah menghinakan, ya, para orang-orang yang melupakan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Orang-orang yang kufur atau sombong, enggan beribadah kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam jahanam, hina-hina. Orang yang enggan beribadah. Ayat sebelumnya Allah menyebutkan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabahi. Setelah itu Allah menyebutkan ayat ini. Orang yang enggan berdoa kepada Allah, dia akan masuk neraka jahanam, hina dan hina. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang lalai dari doa. Orang yang lalai dari doa, pasti dia akan menjadi orang yang hina. Ya. Maka, ya, kita perlu, ya, menjaga diri kita dari rasa bosan dalam berdoa, ya, rasa lemah dalam beribadah, ya, dan kita perlu yakin tadi bahwa pusatnya kebaikan itu di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahi yuzakki man yasha." Dan Allah lah yang bisa mensucikan, ya, atau Allah lah yang balillahu yuzakki man yasha. Allah sajalah yang bisa mensucikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Allah juga berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Seandainya bukan karena keutamaan dari Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak akan ada dari kalian yang bisa mensucikan jiwanya. Ya. Ma zaka minkum di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya. Idzan mahtada ahadun minal khalaiq bi syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsuhu wa lam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsihi. Ya. Nah, sekarang kalau kita bilang tujuan kita, ya, berdoa itu untuk apa? Mendapatkan kebaikan dunia akhirat, ya. Kemudian terhindar dari apa? Keburukan. Ya. Kita berdoa supaya sehat dan terhindar dari sakit. Kita berdoa agar terhindar dari kefakiran, ya. Dan kita meminta agar Allah cukupkan segala kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat, dan segala hal yang ingin kita jauhi di dunia dan di akhirat hanya bisa didapatkan dari tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambil, ya, semua kebaikan ini, ya, ambil segala yang bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk dari tangan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan ya, hal ini juga menunjukkan ya, bahwa kita itu ya, butuh hidayah, penolong dari Allah. Kalau seandainya keutamaan dari Allah, hidayahnya tidak ada dari kita, atau Allah tidak menginginkan keutamaannya pada kita, maka Allah ya, atau kita akan menjadi orang yang sesat. Kita akan menjadi orang yang hina, entah itu di dunia atau entah itu nanti di akhirat. Di perang Ahzab atau dalam mempersiapkan perang Ahzab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut ya, membantu mempersiapkan parit tadi. Beliau sampai mengangkat batu-batu dan pasir-pasir ya, yang mana menunjukkan sampai badannya itu apa? Kotor ya, dengan tanah-tanah. Kemudian di situ beliau mengatakan, "Wallahi, demi Allah, laulallah mahtadaina." Kalau bukan karena Allah mengizinkan kita, kalau bukan karena kehendak Allah, kita tidak akan berada di atas hidayah. Wala tasaddaqna wala salaina. Kita tidak akan bisa bersedekah dan kita tidak akan bisa salat. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak benar orang-orang yang mengatakan, oh saya menjadi seorang yang pintar ini ya karena saya rajin belajar. Saya menjadi orang yang kaya karena saya rajin bekerja 24 jam non-stop. Masya Allah. Ya. Saya menjadi orang yang mulia ya karena saya punya apa? Kenalan-kenalan orang mulia. Ya, apa yang semestinya? Menggantungkan segala nikmat yang dia dapat kepada apa? Dirinya sendiri. Ini salah. Ya. Rasulullah mengajarkan perkataan laulallah tsumma fulan, baru benar. Ya, kalau bukan keutamaan dari Allah, kemudian fulan, ya mungkin aku nggak akan bisa seperti ini. Ya. Jadi kalau mau memuji sendiri, mengatakan kalau bukan karena bantuan dari Allah dan pekerjaan yang aku dapatkan saat ini, maka aku mungkin nggak akan bisa nikah. Atau aku nggak mungkin bisa memberikan nafkah ke keluargaku. Atau yang semisal. Tapi menggantungkan semuanya kemana? Kepada Allah. Karena semua kebaikan, semua jalannya itu dari Allah. Kita tidak mampu. Sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kedudukan kita di dunia, itu nggak akan ada manfaatnya kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi saat ini Allah tahu, ya jamaah ya, apa yang kita butuhkan Allah tahu. Saat ana minta banyak sama Allah, cuma nggak ada yang diijabahi kayaknya. Ya. Kenapa ya? Allah tahu tadi. Ya. Kalau diijabahi udah nggak mau doa lagi. Ya. Allah pengen kalian terus merintih, minta sama Allah. Maka jangan berburuk sangka sama Allah. Ya. Semua ya yang diberikan oleh Allah, baik itu yang menurut kita baik atau tidak, pasti baik di sisi Allah. Bagaimana bunyinya ayatnya? Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu tapi itu baik bagimu. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Allah tahu yang terbaik bagi hambanya. Allah tahu mana yang paling dibutuhkan hambanya saat ini. Kita meminta sama Allah. Allah berikan apa yang kita butuhkan. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka la tayasu minad du'a. Jangan sampai kita malas atau berlemah dalam berdoa. Terus minta sama Allah.
Kemudian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pula dalam khutbatul hajah. Beliau selalu mengulang-ulang ya, pembukaan khutbahnya dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Allah sandingkan, atau Rasulullah menyandingkan hidayah di tangan Allah. Barang siapa yang Allah berikan padanya hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikannya hidayah. Rasulullah mengulang-ulang pembukaan ini apa? Agar ini apa? Tergores, agar ini tertulis di hatinya para sahabat, tertulis di pikiran mereka, sehingga mereka sadar yang mereka butuhkan adalah Allah, bukan selainnya. Seandainya mereka sekarang dicabut hidayahnya, mereka nggak akan bisa kembali ke hidayah lagi. Dan yang menyelamatkan mereka dahulu daripada kesesatan, sehingga mereka sekarang dikasih Islam, adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu ya didapatkan dengan apa? Doa. Ya, didapatkan dengan doa. Maka Syekh menutup ya, pembahasan ini dengan mengatakan fahada aslu huwa a'dhamu abwabi tazkiyatin nafs. Maka doa ini adalah pintu yang paling agung dari tazkiyatun nafs. Pintu yang paling utama dalam menggedor, membuka jalan-jalan kebaikan. Inilah doa. Faman alima anna salaha nafsihi wa zakatihi wa istiqamatihi biyadillah. Maka mereka yang mengetahui bahwa kebaikan jiwanya, kesuciannya di tangan Allah, laja'a ilaih. Maka tentu orang itu akan kembali kepada Allah. Wa aqbala ala babihi mulihan alaihi biddu'a. Bahkan dia terus mengetok-ngetok pintu-pintu tadi sampai Allah membukakan. Sebagaimana tadi apa? Kisahnya anak kecil yang meminta dibukakan pintu oleh orang tuanya. Dia kembali kepada Allah, dia terus mengetuk pintu tadi. Raji'an, qami'an, dengan penuh harap dan penuh rasa hina. Liyanala minhu zakatan nafsi wa najataha wa falahaha fid dunya wal akhirah. Agar ia bisa mendapatkan kesucian jiwanya dan keberhasilannya serta keberuntungannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ya. Jadi sekarang kita sudah mengetahui ya bab pintu yang perlu kita buka dahulu, pintu segala kebaikan yang perlu kita amalkan adalah dengan kita memperbanyak berdoa. Manfaatkan waktu-waktunya sebelum ya antara azan dan iqamah, ketika waktu hujan atau ketika waktu duha ya, ataupun ketika mungkin kita menerima musibah atau terzalimi ya, semua waktu-waktu tersebut dimanfaatkan untuk berdoa ya, perbanyak. Setelah kita menaruh fondasi, maka kita perlahan membangunnya ya. Ingat, tidak bisa rumah itu dibangun dengan satu bata. Kita anggaplah bahwa doa itu seperti satu bata. Yang nggak cukup satu bata tersebut untuk bangun rumah. Kita butuh 1000 bata, 2000 bata untuk menjadikan rumah yang kita impikan. Maka begitu pula lah engkau meminta kepada Allah.
Panjatkan terus ratusan, ribuan, jutaan doa kepada Allah, dan bangunlah ya pensucian jiwa ini sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.